Oke ya, kita mulai saja. Ini kita lanjut ke perencanaan geometrik, gitu ya. Nah, nanti ada dua. Pertama, landas pacu, gitu ya. Yang kedua, landas hubung. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan yang landas pacu, karena nanti ini akan menjadi bahan untuk tes, ya. Jadi bahan tes nanti sampai ke perencanaan geometrik landas pacu. Nah, UTS-nya karena minggu depan itu kalau saya nggak salah itu libur nasional kalau nggak salah hari Kamis Jumat begitu kalau saya tidak salah, maka UTS-nya saya geser. Sudah koordinasi dengan di geser hari Selasa ya, karena kelihatannya Bapak Ibu tidak ada jadwal di hari Selasa. Jadi nanti hari Selasa kuliah jam 5 sampai jam 7. Oke, siapin screen lagi. Oke, nah terkait dengan perencanaan geometrik, landas pacu dan landas hubung, nanti Bapak Ibu bisa cari rujukan ini ya. Ini Annex 14, ya, jadi lampiran 14. Ini terkait dengan aerodrome. Nanti Annex 14 itu ada beberapa, ya. Kita rujuk yang volume 1, gitu ya. Yang volume 1 ini terkait dengan aerodrome design and operation. Eh di buku ini, gitu ya. Dan satu lagi itu nanti yang ini, yang Aeroom Design Manual, yang runway untuk landas pacu. Berikutnya lagi untuk landas hubung yang ini nanti Aerodrome Design Manual, Part 2, Taxiway, Front and Holding Bay. Nah, kira-kira rujukan utamanya itu terkait dengan perencanaan geometrik. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan perencanaan geometrik jalan raya, gitu ya. Apa yang kita akan desain itu sesungguhnya mirip, gitu ya. Hanya saja nanti yang membedakan moda yang akan menggunakan. Kalau di bandara ini tentu moda yang menggunakan adalah pesawat. Maka kemarin kita sudah belajar, kita sudah membahas karakteristik pesawat yang perlu kita ketahui terkait nanti dengan infrastruktur yang akan kita rencanakan, kita bangun, kita sediakan. Nah, di perencanaan geometrik, seingat saya eh, juga mengalami perkembangan, gitu ya. Terjadi beberapa hal terkait juga perubahan karakteristik dari kendaraan, ya. Demikian juga nanti bandara ini, landas pacu, gitu ya. Nanti kalau ada perubahan karakteristik terkait dengan pesawat, tentu kriterianya akan menyesuaikan. Jadi pedoman perencanaan seperti ini akan dinamis, gitu ya. Tapi hal-hal yang mendasari eh, apa ya, konsep dasar pergerakannya tentu tidak terlalu banyak berubah, gitu ya. Bahwa kendaraan yang bergerak di permukaan itu dia mengandalkan traksi antara roda dengan
permukaan gitu ya. Nah, konsep itu masih tetap masih dipakai. Sehingga bagaimana dia bergerak ketika dibelokkan dan seterusnya tentu harus kita akomodasikan sehingga pergerakan bisa terjadi dengan aman, nyaman, dan selamat sesuai dengan tujuannya, memindahkan orang dan barang dari satu asal tujuan. Nah, kembali lagi ke sini, kalau Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi tentang perencanaan geometri jalan raya, tentu tugas saya tidak terlalu berat gitu ya, karena konsepnya mirip gitu ya. Nah, di jalan raya, Bapak Ibu rasanya dulu dikenalkan juga dengan manual, dengan pedoman perencanaan. Kalau tidak salah, dibagi dalam tiga kelompok besar, gitu ya. Ada perencanaan, pedoman perencanaan geometrik jalan antar kota, gitu ya, atau luar kota, kemudian jalan perkotaan dan jalan bebas hambatan. Secara umum terbagi menjadi tiga. Dulu bukunya terpisah, gitu ya. Kalau sekarang bukunya digabung. Nah, di sini kita juga akan merujuk pada pedoman. Nah, pedoman yang dikeluarkan oleh IQ. Nah, tentu seperti di jalan raya begitu ya. Eh, Kriteria nanti yang terkait dengan geometrik jalan antar kota, kemudian perkotaan dan bebas hambatan tentu kriterianya berbeda begitu ya. Kenapa berbeda? Karena di situ nanti akan ada persyaratan pergerakan yang berbeda gitu ya. Sehingga Bapak Ibu harus menetapkan dulu mau merencanakan jalan apa gitu ya. Nah, di bandara juga sama nanti ya. Kita harus klasifikasikan dulu bandaranya gitu ya. Bandara kelompok tertentu tentu akan mempunyai kriteria yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, bagaimana bandara dikelompokkan menurut IQ gitu ya untuk keperluan perencanaan geometrik ini dibagi dalam dua kode, dua kelompok gitu ya. Meskipun nanti masing-masing kelompok nanti ada apa ya namanya, ada levelnya, ada jenisnya. Yang pertama, bandara dibagi atau dikelompokkan berdasarkan panjang landas pacu. Nanti diberi kode angka gitu ya. Kemudian yang kedua, dibedakan berdasarkan pesawat yang akan menggunakan. Berarti ada pesawat desain di situ. Seperti di jalan raya gitu ya, ada kendaraan desain. Tentu kalau konteksnya dengan geometrik, kita menyediakan dimensi ukuran, maka kendaraan desain tentu adalah kendaraan yang mempunyai dimensi paling besar kira-kira begitu ya. Nah, demikian juga di sini di bandara gitu ya. Kode angka ini akan mengelompokkan bandara nanti dalam 4 kelompok, satu, 2, 3, dan 4. Kelompok satu, kalau ARFL atau Aerodrome Reference Flight Length, kemarin sudah kita bahas ya, ARFL itu apa. Ya. Kalau ARFL-nya itu kurang dari 800 meter, maka ini masuk dalam kelompok satu. Dan seterusnya, gitu ya. Kalau panjang landas pacu reference-nya gitu ya, pada kondisi standar itu lebih besar atau sama dengan 1.800 dia masuk kelompok A. Nah, nanti kriteria desain akan merujuk ke sini gitu ya. Kalau kelompoknya 4 kriterianya seperti apa gitu ya. Konteksnya nanti ini dengan besaran standar biasanya ya. Sementara kelompok yang kedua itu menggunakan pesawat sebagai pertimbangan rujukan.
Nah, karakter pesawat yang perlu dilihat untuk kelompok ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 kelompok gitu ya. Ini ada di buku yang tadi ya, buku manual tadi. eh yang pertama adalah bentang sayap. Bentang sayap itu apa? Kemarin sudah ya. Kemudian jarak tepi-tepi roda pendaratan. Ini sebagai variabel yang digunakan untuk mengelompokkan. Jadi ada kode A, B, C, D, E, F. Nanti kalau ada pesawat lebih besar dari apa yang dibagi dalam kelompok F, tentu nanti akan ada kelas baru gitu ya, dan seterusnya. Sampai sini ada yang bertanya kan? Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita merujuk uh, badan yang berwenang dalam satu negara yang lain sebagai contoh FAA gitu ya. FAA itu Amerika gitu ya. Itu tentu mengelompokkan acara berbeda. Nanti sebagai apa ya, sebagai ini apa wacana gitu ya, Bapak Ibu bisa membaca apa yang ada di klasifikasi di FAA. Nah, apa yang diatur di buku pedoman itu gitu ya. Tentu yang pertama terkait dengan dimensi. Nah, kita harus pahami dulu landas pacu gitu ya, ada bagian-bagiannya. Seperti juga jalan raya ya, Bapak Ibu. Jalan raya itu kan ada badan jalan, ada yang konteksnya nanti lebar yang digunakan untuk lalu lintas, ada lebar yang digunakan untuk bahu dan seterusnya gitu ya. Nah, di landas pacu, bagian-bagian dari dimensinya gitu ya. Nanti ada 4 kelompok besar ini. Ada perkerasan struktur. Kemarin ada take off run itu, Bapak Ibu ya. Kemudian ada bahu landasan, ada bantal hembusan dan daerah aman. Kalau kita bikin ilustrasi gitu ya. Ini ada luasan gitu ya. Bentuknya sih garis lurus gitu ya. Nah, garis lurus itu punya panjang dan lebar gitu ya. Jadi dia punya panjang L gitu ya. Berarti ini panjang laras pacu gitu ya. Dan dia juga punya lebar. Nah, ada bagian yang kita sebut sebagai perkerasan struktur atau full strength pavement ya. Kemudian di kanan kirinya nanti ada bahu landasan. Jadi kalau yang perkerasan struktur tentu pertimbangannya nanti dengan daya dukung dari perkerasan itu untuk mendukung pergerakan pesawat selama di permukaan gitu ya. Sementara bahu landasan itu berarti satu tempat yang tidak diinjak oleh roda pesawat dalam hal ini ya, berbeda dengan nanti di jalan raya gitu ya. Di jalan raya itu bahu itu kadang-kadang digunakan juga untuk lalu lintas gitu ya. Nah, kalau di sini sesungguhnya tidak gitu ya. Tapi kenapa perlu ada bahu? Nanti bisa kita lihat kenapa perlu gitu ya. Oke, berikutnya lagi kalau pesawat itu lepas landas dan mendarat, pada saat dia lepas landas, maka pada saat dia rotasi itu kan posisinya seperti ini. Berarti nanti hembusan engine itu dia mengarah langsung ke permukaan. Di daerah-daerah itu tentu perlu didesain gitu ya, perlu dibuat agar dia mampu
Di samping menahan beban pesawat, tentu dia harus mampu juga permukaannya menerima blast dari engine begitu ya, agar dia tidak terlepas. Demikian juga pada saat dia mendarat, pada saat mendarat yang disebut dengan flare gitu ya, seingat saya. Nah, dia posisinya juga dia mendongak gitu ya. Dan dia touchdown dengan roda pendaratan gitu ya. Ini juga berarti engine pesawat hembusannya mengarah langsung ke landas pacu. Nah, daerah-daerah itu tentu harus diamankan gitu ya. Yang disebut sebagai daerah bantal hembusan. Nah, di ujungnya dan di kanan kirinya itu ada satu luasan yang kita sebut sebagai daerah aman landas pacu. Nah, kira-kira bagian dari landas pacu itu ini, gitu ya. Nah, ini yang berapa dimensinya yang harus kita sediakan, gitu ya. Kalau panjangnya Bapak Ibu sudah membahas kemarin ya, bagaimana pesawat itu membutuhkan panjang landas pacu. Sementara kalau lebarnya, berarti kita merujuk pada pedoman gitu ya, seperti di jalan raya. Karena ada lebar lajur itu ya. Lebar lajur berarti daerah lebar yang bisa digunakan untuk pergerakan kendaraan. Baik nanti dia berpapasan begitu ya, ketika kendaraan itu menyiap. Oke, sekarang kita rujuk nanti bukunya ini, Aerodrome Design Manual. Kalau Bapak lihat ini apa namanya buku ini sampulnya gitu ya gambarnya. Berarti landas pacu itu memang lebar gitu ya. Nah, berapa lebarnya gitu ya. Nah, ini diringkas dari buku lama. Karena diringkas dari buku lama, maka nanti ada beberapa kelompok yang mungkin belum ada gitu ya. Nah, yang paling baru tentu Bapak Ibu bisa merujuk ke pedoman yang tadi gitu ya. Sebagai contoh ini punya FHA gitu ya. Ini kita abaikan saja dulu. Ini hanya untuk memberikan wacana Bapak Ibu. Di sini dia membaginya CDE. Berarti pada saat buku ini disusun, kategori pesawatnya baru sampai E gitu ya. Kalau sekarang sampai F. Oke ya. Nah, ini APK yang ini. Ini kelompok yang dibuat oleh FAA. Sebenarnya yang IQ yang sebelah kiri ini. Dia mengelompokkan dalam 4 kategori ini. Satu, dua, tiga, empat. Kelompok ini dibedakan berdasarkan ARFL. Nah, apa yang diatur gitu ya? Nanti kalau di buku pedoman yang ini gitu ya, ini enggak bentuknya enggak tabel ini begitu ya. Nanti dia terpisah-pisah gitu ya, lebar. Nah, lebar nanti dia tunjukkan dan seterusnya. Nah, ini untuk pembelajaran kita rangkum saja begitu ya. Nah, yang pertama lebar. Lebar apa yang mau dilihat gitu ya? Yang pertama adalah tadi ada lebar perlasan, ada lebar daerah aman, dan lebar bahu. Dimensi arah lebar kan tadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah kemiringan. Kemiringan berarti gradien, gitu ya. Nanti gradien yang mesti diperhatikan nanti ada dua kelompok besar. Ada gradien ke arah memanjang, gitu ya, dan gradien ke arah melintang. Berarti nanti ada gradien memanjang perkerasan, gitu ya. Ada gradien memanjang daerah aman. Kalau ada gradien memanjang bahu tentu mengikuti perkerasan. Kemudian ada gradien atau kemiringan ke arah melintang. Nah, melintang juga sama nanti ada melintang.
perkerasan, ada melintang daerah aman. Ya. Oke, sekarang ini kita lihat satu-satu. Nanti Bapak Ibu cek saja yang pedoman itu ya. Kalau sedikit berbeda dengan pedoman itu, pakai pedoman itu. Ya, karena ini satuannya dalam feet. Ini satuannya dalam feet. Sementara yang pedoman IQ itu satuannya dalam meter kalau saya tidak salah. Oke ya. Kita sekarang lihat perkerasan. Kalau kelompoknya satu, gitu ya, dia lebarnya antara 60 sampai 75 feet dalam hal ini. Sementara kalau kelompok 4 itu 150 feet. Di sini ada remark, ada catatan gitu. Pak Ibu mesti lihat gitu ya. Sini. Nah, kalau nanti operasional bandara itu menggunakan instrumen presisi, gitu ya. Nanti instrumen itu ada instrumen presisi, instrumen tak presisi gitu ya. Itu paling sedikit 100 feet gitu ya. Jadi kalau di sini dibilang 60 sampai 75, tapi kalau nanti di situ operasional penerbangannya menggunakan instrumen presisi, maka ini setidaknya 100 feet meskipun kelompok satu. Oke, sekarang daerah aman. Daerah aman kelompok satu 200, kelompok 4 500 gitu ya. Nah, daerah aman ini dari tepi ke tepi di sini Bapak Ibu yang tadi yang ini. Nah, gitu ya. Kalau daerah aman berarti dari sini ke sini daerah aman gitu ya. Kalau perkerasan struktur yang ini gitu ya. Antara ini adalah lebar bahunya gitu ya. Ke mana tadi? Ke sini ya. Kok ini? Oh, salah salah ini punyanya loncat sih punyanya landas Supung. Ini yang landas baju. Oke ya, begitu daerah aman. Tadi 200 dan 500 tergantung dari 200 sampai 500 tergantung pada kelompoknya tadi ya. Kemudian bahu landasan. Bahu landasan tidak diatur di sini gitu ya. Tapi di sini ada remark. Oh, remark yang B belum ya. Ini juga nanti. Kalau presisi dan presisi membutuhkan 500 kaki untuk kode 12 dan 1000 kaki untuk kode 34 gitu ya. Jadi daerah aman tadi ternyata juga ada remarknya gitu ya, ada catatannya. Dan bahu landasan juga sama ya. Ini tidak diatur di sini, tapi di sini diatur di C ini. Perkerasan dan bahu landasan paling sedikit 200 feet untuk kode D dan E. Nah, begitu kelompok pesawatnya itu semakin besar begitu ya, dia membutuhkan lebar bahu dan landasan gitu ya. Jadi di perkerasan itu nanti ada lebar perkerasan struktur dan lebar bahu. Jadi begitu kodenya sudah D dan E gitu ya, dia sudah perlu ada bahu. Tapi kalau pesawatnya masih kelompok yang A itu yang kecil-kecil itu di Rimac ini dengan lebar perkerasan struktur pun masih cukup gitu ya. Nah, kenapa semakin besar dia perlu bahu, Bapak Ibu? Pesawat itu punya mesin. Nah, mesin itu pada umumnya yang komersial itu digantung di sayap gitu ya. Semakin besar pesawat, maka wingspan-nya semakin besar. Artinya dia semakin lebar. Apa maksudnya? Kadang-kadang gitu ya, lebar yang terkait dengan outer wing gear wheel space itu tidak terlalu besar. Sementara
engine-nya itu ada di sayap yang lebih lebar lagi gitu ya. Apa maksudnya? Berarti dia berada di kadang-kadang bisa saja berada di luar lebar yang diperlukan untuk perkerasan struktur gitu ya. Nah, berarti di daerah di mana engine itu menggantung, kira-kira gitu. Landas pacu itu perlu diperkeras gitu ya. Konteksnya tentu agar hembusan engine pesawat itu tidak menyebabkan permukaan dari landas pacu itu lepas. Kalau hembusannya menyebabkan ada material dari perkerasan yang lepas, tentu itu berbahaya. Kayak gitu ya. Nah, pertimbangannya itu. Jadi, apa itu guna landas bahu gitu ya, landas pacu. Satu untuk maintenance, yang kedua untuk memastikan bahwa engine pesawat itu masih dalam coverage perkerasan. Oke ya. Nah, kemudian kemiringan. Kita lihat kemiringan ke arah memanjang, Bapak Ibu ya. Kemiringan ke arah memanjang. Nah, ini eh kemiringan ke arah memanjang ya. Ini ada beberapa definisi. Yang pertama adalah maksimum, kemudian efektif maksimum, kemudian perubahan maksimum, kemudian laju perubahan kemiringan kurva transisi per 100 feet. Kita lihat satu-satu ya. Yang maksimum ini berarti dalam arah memanjang begitu ya. Kalau ini memanjang begitu. Dalam segala hal itu kelandaiannya tidak boleh lebih dari nilai ini, gitu ya. Jadi kelompok satu itu 2% maksimum, sementara kelompok 4 itu 1,25%. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang geometrik jalan raya, kelandaian dalam arah melintang yang normal kronnya itu, kalau saya tidak salah, kan 1,5 sampai 2% gitu ya, dalam arah melintang. Nah, ini dalam arah memanjang itu tidak boleh lebih besar dari angka ini. Sebagai gambaran, seingat saya di jalan raya itu antara 9-10% gitu ya untuk jalan-jalan tertentu. Nah, untuk jalannya sangat spesifik, biasanya untuk lalu lintas rendah dan kelasnya yang bawah gitu, itu bisa absolutnya bisa seingat saya bisa sampai 13-15% memanjang gitu ya. Jalan tol itu seingat saya maksimumnya 6% seingat saya. Gitu ya. Nah, ini dalam arah memanjang yang kelompok 4 itu tidak boleh lebih besar dari 1,25%. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu apa ya bayangkan begitu ya berarti harusnya rata gitu ya meskipun ada tanjakan atau turunan itu nggak tajam lah gitu ya. Oke, ini maksimum. Jadi kalau nanti lebih dari satu nilai kemiringan begitu ya. Nah, masing-masing mungkin saya ilustrasikan aja begini ya. Sebentar, ini saya bikin begini ya. Nah, kalau ini lebih dari satu nilai kemiringan, misalkan begini, gitu ya. Inilah, gitu ya. Berarti ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, misalkan gitu ya. A, B, C, D, E, gitu ya. Berarti ini nanti ada G1. Berarti ini ada L1 kan, L dari AB ini. Kalau ini G2, berarti ini ada L2 dari B ke C, gitu ya. Kalau ini G3, berarti ini ada L3. Kalau ini ada G4, berarti ini ada L4. Nah, berarti G1, G2, G3, G4 ini tidak boleh dari nilai absolut maksimum tadi. Tidak boleh. Gitu ya. Yang kelompok 4 tadi 1,25% maksimum. Jadi kelompok 4 itu Bapak Ibu tidak boleh membuat kelandaian memanjang itu 2% sebagai contoh. Tidak boleh gitu ya. Nah, itu yang maksimum.
Kemudian ada efektif maksimum. Kalau efektif maksimum itu elevasi yang paling tinggi. Kalau dalam hal ini kelihatannya yang ini ya, yang D ini dibagi dengan elevasi yang paling rendah. Kelihatannya ini ya, yang C ini. Berarti ini yang paling tinggi dibagi dengan yang paling rendah, delta H ini. Dibagi dengan total L. Berarti L1, L2, L3, L4. Bagi L. Jadi elevasi paling tinggi dikurangi elevasi paling rendah dibagi total L. Ini efektif maksimum. Jadi masing-masing tadi tidak boleh melampaui nilai maksimumnya tadi. Kemudian setelah Bapak Ibu punya arrangement seperti ini, Bapak Ibu mesti cek gitu ya, yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana. Berarti itu adalah H dibagi dengan panjang total, itu disebut dengan efektif maksimum. Itu tidak boleh lebih dari nilai yang tadi, yang kelompok di bawahnya itu tadi ya, yang baris berikutnya. Kemudian delta. Bentar, saya pakai warna yang lain gitu. Delta gitu ya. Delta berarti ini G1 dan G2 ini punya delta ini. Gitu ya. Kemudian G2 dan G3 ini juga punya delta. Ini juga punya delta. Nah, deltanya perubahan kemiringannya tidak boleh lebih besar dari nilai yang ditetapkan tadi. Gitu ya. Jadi ada kelandian efektif maksimum, tidak boleh lebih dari yang ditetapkan. Delta-deltanya ini juga tidak boleh lebih besar dari itu. Kemudian G1, G2 juga tidak boleh. Satu lagi itu perubahan kelandaian tiap 100 feet itu konteksnya sebenarnya untuk menghitung panjang lengkung peralihan minimum. Agar kalau ini ada delta gitu ya, ada delta ini begitu ya. Ini tidak terlalu kecil gitu ya. Kalau terlalu kecil nanti loncat. Berarti dia harus ada panjang lengkung minimumnya. Di jalan raya juga ada. Gitu Bapak Ibu. Ada yang bertanya kan sampai sini? Kalau udah pernah ketemu jalan raya sih nggak terlalu susah sebenarnya ya. Cuman angka ini lebih ketat aja gitu ya. Kalau di jalan raya itu kan tanjakan turunannya itu relatif tajam lah. Kalau di bandara nggak. Oke ya, kemudian kemiringan memanjang sudah, kemiringan melintang. Nah, kalau kemiringan melintang, ini tidak diatur, tapi dikasih D. D itu apa? Kita baca D ya. D. 2 untuk kode AB, 1,5 untuk kode CDE. Nah, nanti kalau di pedoman itu dicek. Berarti ada F berarti. Jadi kelandaian melintang, pesawat yang lebih kecil itu boleh lebih 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 apa ya, lebih tajam gitu ya. Tapi begitu pesawatnya besar, dia harus rata. Atau bahasa yang sederhana kira-kira begini, Bapak Ibu. Sebentar, saya perlu menulis itu berarti begini gitu ya. Kalau bisa, gitu ya. Kalau bisa, landas pacu itu dalam arah melintang begitu, itu kelandaiannya itu nol kalau bisa, gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa, Bapak Ibu? Kira-kira apa pertimbangannya? Kenapa tidak bisa jalan atau landas pacu itu dibikin rata begini? Apa pertimbangannya, Bapak Ibu? Cek, satu, dua. Genangan air mungkin. Nah, kira-kira pertimbangannya adalah drainase, Bapak Ibu. Kemarin kan Bapak Ibu sudah melihat salah satunya itu faktor apa kemarin itu faktor yang mengoreksi panjang itu ya. Itu kan harus ada traksi yang cukup antara permukaan tan dengan permukaan perkerasan. Nah, apa yang menghalangi ban dengan permukaan? Salah satunya itu adalah air. Maka ada istilah aquaplaning itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada genangan air, maka nanti roda itu
tidak punya traksi dengan permukaan. Kalau sudah seperti itu ya tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa melakukan steering gitu ya. Kita tidak bisa mengendalikan kendaraan. Jadi harapannya tentu kalau ada hujan begitu ya. Salah satu sifat dari perkerasan kan memberikan lapisan kedap air gitu ya. Kenapa harus kedap air? Karena di bawahnya ada tanah Bapak Ibu ya. Jadi harapannya di badan jalannya itu kalau ada air dari atas itu tidak ke bawah. Maka nanti perlu ada saluran gitu ya. Nah, drainase di jalan itu satu upaya untuk memastikan bahwa badan jalannya itu tidak submerge. Karena kalau badan jalan submerge, Bapak Ibu tahu tanah itu kalau terendam kekuatannya itu lebih rendah daripada pada saat dia kering gitu ya. Nah, berarti eh, untuk alasan drainase permukaannya itu harus kering. Padahal permukaan perkerasan itu kedap air. Kan ini sesuatu yang bertolak belakang Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa itu dibikin rata termasuk jalan raya sesungguhnya ya. Tapi ternyata karena dia kedap air, mau tidak mau kita bikin miring. Jadi normal crown ini konteksnya hanya untuk drainase Bapak Ibu. Maka ada satu cara yang lain kan, permukaannya bisa aja dibikin rata, tapi bagaimana dia airnya itu meresap. Ada istilah yang disebut sekarang itu apa ya? Porus, pavement porus ya. Perkerasan yang berpori itu. Perkerasan yang berpori itu ujungnya di sini juga harus kedap gitu ya. Jadi di bawahnya ini nanti dia masuk ke dalam gitu, sudah itu ya dia dialirkan begitu ya. Fungsinya hanya itu, tapi dia memberikan permukaan yang lebih rata. Kalau permukaannya lebih rata tentu lebih lebih safe begitu ya. Pergerakan yang cepat itu lebih safe gitu ya. Kalau tidak rata ini kan Bapak Ibu bisa bayangkan kan. Kalau posisi pesawat ternyata tidak benar-benar di tengah itu kan berarti distribusi beban beratnya itu tidak sentris. Nah, itu kan tidak bagus bagi struktur. Nah, kira-kira itu. Oke, berarti di perkerasan ini ada melintang dalam konteks drainase, membujur maksimum, ini daerah aman gitu ya. Jadi daerah aman bisa saja tidak sama dengan perkerasan itu ya. Nggak apa-apa, ya kan itu. Tapi kalau bahu ya sama, dia memanjang. Sementara kalau melintangnya, ini konteksnya balik lagi. Ini kalau sudah ke arah melintang-melintang begini ini biasanya drainase. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Satu lagi, angka-angka tadi harus dipastikan ya, tidak boleh melebihi. Ya. Jadi perencanaan geometrik itu ya Bapak tarik alinyemen, kemudian dimensinya dipenuhin, persyaratan lain dipenuhi gitu ya. Dimensi tadi sudah, kelandian sudah. Apakah itu cukup gitu ya? Tidak begitu ya. Perlu dicek lagi itu jarak pandang. Kalau di jalan raya juga sama ya. Setelah Bapak Ibu masukin semua angka-angka tadi masuk gitu ya. Ini lagi itu dicek jarak pandang. Nah, jarak pandang kalau di jalan raya kan ada dua kalau saya tidak salah. Ada jarak pandang henti, ada jarak pandang menyiap. Kalau di landas pacu tidak ada gerakan menyiap. Jadi jarak pandangnya ini adalah jarak pandang henti Bapak Ibu. Tidak ada jarak pandang menyiap ya, karena tidak ada salib menyalip di landas pacu. Kalau di jalan raya kan ada. Jadi kalau jarak pandang di jalan raya nanti ada dua itu yang menyiap dan jarak pandang henti. Nah kalau jarak pandang henti itu mandatori. Jadi harus terpenuhi. Nah, jarak pandang yang di sini ini adalah jarak pandang henti. Makanya ini mandatori, harus terpenuhi. Tidak boleh tidak. Nah, kalau jarak pandang menyiap gimana? Ya, itu boleh memenuhi, boleh tidak. Itu opsional gitu ya. Nah, bagaimana kalau di jalan raya jarak pandang menyiap tidak terpenuhi? Ya tinggal dikasih aja rambu, dilarang menyiap. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu. Oke, cara pandangnya bagaimana cara mengatur? Dia mengatakan, IQ mengatakan landas pacu itu harus bisa terlihat permukaannya dari jarak dari ketinggian tertentu berarti ini mata pilot begitu ya
dalam satu jarak setidak-tidaknya setengah panjang landas pacu. Kalau panjang landas pacunya itu L begitu Bapak Ibu, berarti dari sembarang titik itu setelah Bapak Ibu bikin berbagai kemiringan ini, misalkan dari sini begitu. Nah, ini harus bisa melihat ke depan itu permukaannya harus terlihat, tidak boleh ada permukaan yang tidak terlihat gitu ya. Ini dalam jarak setengah L. Di jalan raya juga sama gitu ya. Nanti ada jarak pandang. Konteksnya kalau yang cembung begini, biasanya ini objek yang mau melihat dan objek yang mau dilihat. Kalau di sini tidak permukaan, kalau saya nggak salah. Yang cekung begini berarti sorot lampu. Yang dilarang di jalan raya itu karena ada belokan ya. Kalau di sini kan nggak ada belokan. Kalau yang tidak boleh di jalan raya itu kalau ini arah memanjang begitu ya, pelandian arah memanjang. Di titik ini Bapak Ibu itu bikin lengkung horizontal, bikin bikin belokan. Nah, kalaupun kondisinya seperti ini nanti ada satu hal terkait dengan jarak pandang. Ya, nanti ada permukaan yang tidak terlihat cukup itu ya. Nah, itu harus dihindari. Kalau di sini tidak ada belokan ya nggak perlu itu ya. Apakah ini cukup jarak pandang? Enggak juga gitu ya. Berikutnya lagi ada jarak minimum antar kurva peralihan. Gitu ya. Nah, bagaimana jarak minimum antar kurva peralihan itu ilustrasinya di sini. Nah, ini. Ini ada G1, ada G2, ada G3 gitu ya. G1, G2, G3 ya. Oke. Nah, nanti kode landas pacunya itu 4, 3, 2 atau 1 gitu ya. Nah, ini berarti dia punya delta. Ini berarti punya delta begitu ya. Nah, penjumlahan dari delta 1 dengan delta 2 nilai absolutnya gitu ya. Jadi kalau delta satunya itu contohnya di sini 1,5 deltanya. Delta yang dua ini 1 gitu ya. Maka satu di setengah ditambah 1 dalam persen ya. Kemudian berarti kan ini 1%, ini satu, sorry, 1,5%, ini 1%. Anda jumlah, kemudian Anda kalikan ini. Gitu ya. Nah, kalau di buku pedoman itu, kelandiannya itu tidak dalam persen, jadi dalam angka. Misalkan ini 1% itu berarti dia 0,015 gitu ya. Yang ini berarti 0,01. Ini Bapak Ibu jumlah. Nanti pengalinya bukan ini gitu ya. Pengalinya dia dikalikan lagi berarti berapa ini? 100 kali 100 gitu ya. Berarti ini kan dalam persen ya, berarti ditambah 100 ya. Pengalinya berarti 30.000. Nah, gitu. Cuman beda itu aja. Kalau ini dalam persen, maka pengalinya 300. Tapi kalau di pedoman itu, seingat saya, dia dimasukkan tanpa satuan. Maka pengalinya ini tentu dikalikan lagi 100. Kira-kira gitu. Artinya kalau Bapak Ibu punya 1%, kemudian turun 0,5%, kemudian naik 0,5%, maka jarak antar perubahan ini untuk kelompok 4 itu tidak boleh kurang dari 750 meter. Jadi meskipun tadi boleh menggunakan lebih dari satu kemiringan, boleh begitu ya. Yang jelas deltanya tidak boleh lebih dari yang maksimum tadi, gitu ya. Kemudian absolutnya tidak boleh lebih dari maksimum. Kemudian efektif maksimumnya juga tidak boleh lebih. Dan jarak pandang dan jarak antar kurva ini harus terpenuhi. Kira-kira itu terkait dengan perencanaan geometrik landas pacu. Kalau yang ini hanya masalah drainase, Bapak Ibu, maka dipastikan air itu secepatnya keluar sehingga tidak ada genangan kira-kira gitu.
Nanti ini terkait dengan koefisien runoff-nya. Ya. Perkerasan kaku dan perkerasan lentur kan beda koefisien runoff-nya. Maka kemiringannya akan beda. Bahkan ini untuk memastikan secepatnya keluar begitu ya, secepatnya keluar, maka antara pergerakan struktur dengan bahu itu dikasih selisih ketinggian, kemudian kemiringannya ini dibikin sangat tajam gitu ya, dalam jarak 10 10 apa ini? 10 feet berarti ya. Feet ya, benar ya. 10 feet. Kemudian dikasih selisih ketinggiannya itu 1,5 inch gitu ya. Kalau jalan raya kan, kalau Bapak Ibu bahu dengan kekerasan dikasih seperti ini jadi hasad begitu ya, jadi titik-titik yang menyebabkan nanti kecelakaan. Sebaiknya tidak kalau di jalan raya, gitu ya, sebaiknya rata. Meskipun Bapak Ibu nanti misalnya ini di kemiringan yang berbeda gitu ya, tapi tidak seperti ini sebaiknya. Tapi kalau di landas pacu kan lebarnya itu cukup lebar gitu ya, sangat jarang lah pesawat yang eh, touchdownnya di tepi itu sangat jarang, kecuali dia dapat angin silang yang cukup besar gitu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya print screen, print screen, ya, sini ya, ini print screen, saya print screen. Ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Sip. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti materi UTS sampai sini begitu ya. UTS-nya open book. Jadi soalnya saya upload di pertemuan kelima. Ya, ini sebagai pemanasan Bapak Ibu. Ini tolong dijawab nanti di-upload ya. Ah, ini Bapak Ibu. Bisa ya? Ini dijawab nanti di-upload maksimum jam 18.30 ya, Bapak Ibu. Jawabannya nggak usah panjang lebar, to the point saja begitu. Kemudian Bapak Ibu upload di e-learning itu. Saya kasih kuis satu begitu ya, seingat saya. Nanti upload aja di situ. Tulis tangan, foto, upload. Saya batas. Oke, saya set ulang 18.30 ya. Ya, sudah. Eh, 19. Oke, 19 boleh. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya set berarti sebentar. 19 ya. Oke, saya pertemuan kelima kelas itu edit 19. Ini saya set sampai 19. Save. Sampun ya? Betul ya? Sudah di jam 19 kan? Jangan lebih, nanti kalau lebih nggak bisa dia. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tadi udah di capture ya? Belum? Udah ya? Udah di capture ya sudah. Tinggal Bapak Ibu jawab. Nggak susah lah, itu pemanasan saja. Mungkin gitu ya. Sampai ketemu hari apa berarti? Hari Selasa, tanggal 12. Nanti saya upload di situ. Itu ya. Cukup? Kalau cukup, saya izin lead. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Paham, Pak. Terima kasih. Terima kasih. salam, Assalamualaikum. sama-sama Pak.